Ternyata ada terapi yang dapat mengontrol epilepsi. Namanya vagal nerve stimulation atau stimulasi saraf vagus. Prosedurnya disebut juga sebagai alat pacu otak. Bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasannya dalam video ini. Halo sahabat Siloam, nama saya Dr. Made Agus Mahendra Inggas. Saya seorang spesialis bedah saraf yang berpraktek di Siloam Hospital Livo Village. Perkenalkan, nama saya Dr. Retno Jayantri Ketaren, spesialis neurologi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Livo Village. Kali ini kita akan membahas mengenai epilepsi dan prosedur VNS. Epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan kejang berulang bahkan sampai kehilangan kesadaran. Namun, tidak semua kejang itu adalah epilepsi. Epilepsi dikategorikan sebagai kejang yang tidak terprovokasi dan terjadi lebih dari satu kali dengan durasi yang lebih dari 24 jam. Epilepsi bisa terjadi di semua usia, mulai dari bayi, dewasa, bahkan sampai lansia. Namun jangan khawatir, untuk dapat mengontrol epilepsi, kita dapat menggunakan prosedur VNS atau stimulasi saraf vagus. Sebelumnya saya mau menjawab dulu, saraf vagus itu adalah saraf yang terpanjang dan terkompleks di badan kita. Saraf vagus ini merupakan bagian dari saraf parasimpatis yang mengatur beberapa kontrol tubuh, terutama untuk pernafasan, pencernaan, detak jantung, dan juga sistem imun. Stimulasi saraf vagus merupakan metode neuromodulasi, yaitu perawatan medis untuk mengantarkan atau merubah aktivitas listrik saraf. VNS melibatkan pemasangan alat yang mengirimkan aliran listrik teratur dan kecil ke batang otak melalui sistem saraf vagus. Pada prosedur ini, tidak ada keterlibatan secara langsung terhadap otak, dan pasien secara umum tidak merasakan listrik yang dihantarkan. Aliran listrik yang dihantarkan di batang otak kemudian akan disebar ke seluruh area otak tertentu, sehingga akan bisa merubah cara kerja sel-sel saraf. Tujuan dari stimulasi saraf vagus ini adalah untuk mengatasi epilepsi. Terapi ini dipertimbangkan untuk penderita epilepsi yang resisten terhadap obat-obatan dan atau metode pengobatan lainnya tidak berhasil untuk mengatasi kondisi pasien. Stimulasi saraf vagus bekerja dengan cara mengontrol level senyawa kimia tertentu di otak atau bahasa medisnya neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan kejang. Stimulasi saraf vagus bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, memperbaiki aliran darah di otak ke area kritis yang ada di otak. Yang kedua, mengubah aktivitas listrik di otak yang terganggu selama kejang. Yang ketiga, meningkatkan level senyawa kimia tertentu atau neurotransmitter yang ada di otak. Sebelum operasi, tim dokter akan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti elektroensefalografi atau rekam otak, di mana kegunaannya untuk dapat menentukan fokus kejang, dan juga scan otak atau pencitraan otak untuk melihat kelainan dari struktur otak. Setelah tim dokter menentukan bahwa pasien ini memerlukan prosedur VNS, maka akan ada screening lanjutan untuk memeriksa apakah ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalani prosedur tersebut seperti berikut. Yang pertama, menerima stimulasi otak lain secara bersamaan. Yang kedua, memiliki gangguan irama jantung atau aritmia atau kelainan jantung lainnya. Yang ketiga, disotonomi atau gangguan sistem saraf otonom yang tidak normal. Yang keempat, penyakit atau kelainan paru-paru seperti sesak nafas, asma, dan lain-lain. Yang kelima, riwayat sinkop vasovagal atau riwayat pingsan. Penanaman alat stimulasi saraf vagus dilakukan dengan rawat jalan, di mana pasien bisa pulang pada hari yang sama. Selama pembedahan, pasien akan dibuat tidur dengan anestesi umum. Pembedahan ini tidak melibatkan operasi otak, namun dokter akan membuat 2 sayatan yang ada di dada sebelah kiri dan di leher. Kemudian dokter akan memasangkan generator stimulasi ini, yang kecil ini, di dada sebelah kiri. Dari generator ini kita sambungkan kabel di bawah kulit untuk masuk ke saraf vagus yang di leher.
Setelah perangkat ini dipasang, dokter akan melakukan uji coba dengan mengaktifkan generator ini dengan aliran listrik kecil kira-kira 30-90 detik untuk memastikan apakah generator ini berhasil merangsang nervus vagus. Keseluruhan dari operasi ini memakan waktu kira-kira 45-90 menit saja. Baterai ini bisa bertahan kurang lebih 8 tahun dan bisa diganti dengan baterai baru. Jika pasien tidak memerlukan lagi, setup alat ini bisa dilepas tanpa merusak saraf vagus. Pasien disarankan untuk kontrol ke dokter secara rutin guna memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Tetap minum obat-obatan secara rutin, dan pengaturan perangkat VNS akan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat dilakukan dari jarak jauh. Penanaman alat stimulator ini umumnya aman bagi pasien, tetapi sama seperti operasi yang lain, penanaman stimulator ini dapat menyebabkan adanya gangguan menelan, suara serak, sakit tenggorokan, dan batuk untuk sementara waktu. Bila Anda atau keluarga terdekat Anda adalah penderita epilepsi yang belum terkontrol, maka Anda dapat mempertimbangkan penggunaan prosedur stimulasi saraf vagus. Silakan berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter saraf atau bedah saraf. Salam sehat.